Shalom, Hawewane, Raismawane. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Berjumpa kembali dengan renungan pagi dari Jemaat Tuhan Gereja Mahasiswa 7 Jemaat Argapura. Hari ini Sabat tanggal 17 Oktober 2020. Pulang ke rumah oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Judul renungan kita pada tanggal 17 Oktober ini adalah standar penghakiman. Standar penghakiman. Di mana ayat renungan pagi kita diambil dari Yakobus 2 ayat 12. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Ketika saya membaca renungan kita di pagi hari ini sangat baik bagi kita. Untuk mengingatkan kita secara khusus pada hari Sabat ini bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ada seorang malaikat pencatat yang mencatatnya, yang menjadikan itu sebagai bahan untuk menjadi bahan pertimbangan pada penghakiman nanti. Nyonya White menuliskan kutipan yang pertama dari catatan buku Alfa dan Omega jilid 8 halaman 504 dan 505. Mari kita dengarkan kutipan yang baik ini. Setiap perbuatan manusia diperiksa kembali di hadapan Allah dan didaftarkan sebagai kesetiaan atau ketidaksetiaan. Hanya dua. Semua apapun yang kita lakukan dalam hidup kita hanya dua. Apakah kita melakukan yang setia ataukah yang tidak setia? Apa-apa saja yang dicatat di sana. Di samping setiap nama di dalam kitab-kitab di surga, dimasukkan dengan tepat sekali setiap perkataan yang salah, setiap tindakan yang mementingkan diri sendiri, setiap tugas yang tidak disesuaikan, dan setiap dosa yang tersembunyi, serta setiap kepura-puraan. Amaran surgawi dan teguran-teguran yang diremehkan, waktu-waktu yang disia-siakan, kesempatan-kesempatan yang tidak dikembangkan, pengaruh yang digunakan untuk kebaikan atau untuk kejahatan dengan akibat-akibat yang luas. Semuanya dicatat oleh malaikat pencatat. Luar biasa. Renungan pagi kita mengingatkan kita tentang seorang malaikat pencatat yang mencatat setiap kegiatan, setiap aktivitas kita. Apakah yang kita ucapkan itu yang baik atau yang tidak? Apakah yang kita ucapkan itu menyenangkan hati Tuhan ataukah membuat hati Tuhan bersedih? Dan itu akan dibawa sebagai bahan pertimbangan di dalam penghakiman dalam kerajaan surga. Hukum Allah adalah standar atau ukuran dengan mana tabiat dan hidup manusia diuji dalam penghakiman itu. Orang bijak berkata, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan. Yang baik, yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Pengkhotbah 12 ayat 13 dan 14. Rasul Yakobus menambahkan dalam renungan kita. Berkata-katalah dan berlakulah seperti orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Jadi tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari catatan surga. Entah itu kita lakukan di hadapan orang, entah itu kita lakukan di ruangan yang tertutup tanpa ada orang yang melihat kita. Malaikat pencatat mencatat semua perkataan kita. Semua apa yang kita lakukan. Dan itu menjadi standar. Apakah tabiat kita mencerminkan kehidupan Kristus ataukah tabiat kita menjauh dari kehidupan Kristus. Ingat, yang dicatat adalah apakah kesetiaan atau ketidaksetiaan. Orang benar yang mati tidak akan dibangkitkan sebelum pengadilan dan penghakiman itu selesai. Pada saat mana mereka dianggap layak mendapat kebangkitan kepada hidup. Oleh sebab itu mereka tidak akan hadir secara pribadi pada persidangan bila mana catatan mereka diperiksa dan kasusnya diputuskan. Jadi mereka yang sudah mati di dalam Kristus, ketika nama mereka diperiksa, mereka tidak akan hadir di sana. Tetapi mereka akan mengetahui keputusannya ketika Kristus datang di kali yang kedua. Kutipan yang terakhir mengingatkan kepada kita. Ketika kita di dalam penghakiman surga, di dalam penghakiman surga, membawa apa yang dicatat oleh malaikat pencatat untuk dibawa diperiksa, maka siapa yang akan hadir untuk membela kita yang memiliki banyak salah dan dosa ini? Luar biasa kita memiliki seorang pembela yang siap menjadi pengantara bagi kita di dalam kerajaan surga.
Yesus akan muncul sebagai pembela mereka, memohon atas nama mereka kepada Allah. 1 Yohanes 2 ayat 1, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Sebab Kristus bukan masuk ke tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Ibrani 9 ayat 24. Juga di dalam Ibrani 7 ayat 25. Karena itu ia sanggup untuk menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Ya, pengantara mereka. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita bersyukur, berterima kasih untuk berkat Tuhan melalui renungan kita di pagi hari ini. Ya, sehingga kita mengetahui bahwa ketika kita menghadapi pengantaraan dalam kerajaan surga, kita memiliki seorang pengantara yang bersedia untuk memohonkan kesediaan kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat itu kita. Oleh sebab itu, pada pagi hari Sabat ini, mari kita hidup untuk kebaikan Tuhan. Mari kita mengeluarkan kata-kata yang dicatat oleh malaikat pencatat kita, bahwa itu adalah hal yang melayakkan kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Umat Tuhan dimanapun berada pada pagi hari Sabat ini, ketika kita memasuki hari Sabat ini, sekali lagi, biarlah pikiran Kristus hadir di dalam hati dan pikiran kita, menuntun kita di sepanjang hari Sabat ini, sehingga dengan demikian kita memperoleh berkat-berkat Tuhan di sepanjang hari Sabat ini. Tuhan kiranya memberkati kita semua di sepanjang hari Sabat ini. Sebelum itu kita melanjutkan dalam persiapan untuk datang ke rumah Tuhan pada hari Sabat ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk waktu di pagi hari Sabat ini, sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan sekali lagi, dan kiranya firman Tuhan yang kami dengarkan pada pagi hari Sabat ini boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa untuk mendengar doa-doa kami dan menjawabnya dengan kebesaran kasih-Mu saja. Karena hamba berdoa di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.